Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, masih diberikan Allah keselamatan dan taufik, tentunya bukan Mas Taufik ya, dan taufik dari Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan kajian ba'da subuh secara rutin setiap minggu sekali. Sebagai gambaran kenapa kita harus mulai dengan rasa syukur kepada Allah, karena kata Kanjeng Nabi, sholat subuh dan sholat Isya adalah sholat yang paling berat untuk dilaksanakan oleh orang-orang yang munafik. Maka dengan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk sholat berjamaah seperti ini, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Sebaliknya, biasanya dalam Quran maupun hadis, jika ada suatu ancaman bagi suatu kelompok, maka jika kebalikannya maka adalah pahala yang besar. Dalam konteks sholat subuh, tentu banyak sekali hadis-hadis keutamaan sholat subuh, tapi yang sering khususnya bagi saya pribadi sangat istimewa adalah bahwasanya sholat subuh berjamaah, sholat Isya berjamaah ditambah sholat subuh berjamaah pada malam itu insya Allah pahalanya seperti sholat satu malam suntuk. Dalam hadis dikatakan, man sholal isya'a bi jama'atin kana ka qiyami nisfi lailah wa man sholal isya'a wal fajra fi jama'ah kana ka qiyami lailah. Barang siapa yang sholat Isya berjamaah, maka dia seperti sholat malam, sholat setengah malam. Maksudnya sholat malam, kira-kira kalau malam di Indonesia itu berapa? 8 atau 9 jam, maka dia seperti sholat malam 4 jam atau 5 jam. Dan barang siapa sholat Isya berjamaah tadi malam, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Nah ini makanya fadilah-fadilah seperti ini kita ingat-ingat terus, sehingga kita bisa terus semangat dan tidak malas untuk sholat subuh dan sholat Isya berjamaah, dan juga sholat-sholat yang lain secara berjamaah. Apalagi sekarang masjidnya sudah bagus nggih. Ini baru pertama kali saya kesini setelah rehab, masjidnya direhab. Dulu masih di depan saja Mas ya. Ini Masya Allah sudah bagus sekali. Selain itu, kajian-kajian seperti ini juga sangat baik sekali tentunya. Apalagi kajiannya dilaksanakan setelah subuh berjamaah, dilanjut kajian nanti kata Mas Taufik sampai syuruk sampai terbitnya matahari. Kalau secara umum kajian dan belajar ilmu agama tentu semoga termasuk dalam hadis Nabi, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka dia akan dipahamkan dalam ilmu agama. Maka salah satu tanda, semoga kita semua pada pagi hari ini, salah satu tanda Allah inginkan kebaikan bagi kita semua, yufaqihu fid din. Dan tadi setelah subuh berjamaah, kemudian setelahnya kajian sampai syuruk, semoga juga termasuk dalam hadis, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian
duduk berzikir sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat, ada yang mengatakan sholat syuruk, ada yang mengatakan sholat duha. Setelah terbit matahari dia jadi setelah subuh itu tidak pulang langsung sampai terbit matahari, zikir dan sebagainya. Setelah terbit matahari dia sholat baru pulang. Itu semoga dalam hadis Nabi dikatakan karena ka'ajri hajjatin wa umratin tamah, seperti pahalanya seperti haji dan umroh secara penuh, itu kata kanjeng Nabi. Maka ini rutinitas yang baik sekali, setiap minggu sekali, minggu pagi sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan kajian hingga syuruk nanti. Saat syuruk jenengan sholat duha atau sholat syuruk, khilaf ulama. Semoga dengan itu kita termasuk yang diberikan pahala oleh Allah sebagaimana pahala haji dan umroh setiap minggu sekali. Kalau mampu malah setiap hari sekali. Setiap hari jenengan pada subuh di sini ada halaqah apa, nunggu syuruk, nunggu terbitnya matahari. Kemudian setelah terbit selesai majelisnya, kemudian sholat duha misalnya ya. Itu insyaallah termasuk ka'ajri hajjatin wa umratin tamah, seperti orang yang haji dan umroh dengan pahala yang penuh. Itu katakan Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis seperti ini juga sering saya renungkan, termasuk hadis-hadis yang yang adil bagi seluruh umat Islam. Jika yang orang yang kaya kuat untuk haji dan umroh, ini sudah mulai dibuka umroh ya. Ada yang sudah berangkat dari BMT juga akhir Maret ini berangkat. Tapi orang-orang yang miskin ini bagaimana? Ya, makanya kan hadis-hadis seperti ini termasuk rahmatnya Allah bagi umat Islam, bahwasanya Allah itu loman untuk ngasih pahala kepada semua hambanya. Bagi yang tidak mampu berangkat haji dan umroh, wes angger dino bar subuh ojo mulai sek, mugi-mugi panjenengan kita semua yang tidak mampu berangkat haji dan umroh dapat pahala seperti itu. Dan insya Allah dengan azam yang kuat, dengan doa yang kuat, pada suatu hari, suatu waktu akan diberikan rezeki oleh Allah untuk berangkat haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kawula hormati, sebagai mukaddimah untuk tema yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini, yaitu tentang ilmu wajib bagi muslim dan muslimah. Ilmu wajib bagi muslim dan muslimah. Ada suatu hadis yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullahi wa ma walah au aliman au muta'alliman. Dunia seisinya semuanya itu mal'unah, dilaknat oleh Allah atau bisa mendatangkan laknat dari Allah. Laknat itu jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Maka dunia seisinya ini, dunia seisinya niki dapat menjauhkan dari rahmat Allah, mal'unatun wa mal'unun ma fiha, dunianya dan semua yang seisinya itu dapat menjauhkan dari rahmat Allah kecuali dua hal. Kecuali zikir kepada Allah, zikir dalam semua levelnya, dalam semua bentuknya. Maka sering kami sampaikan dalam banyak kesempatan, di saat waktu-waktu kosong yang kita sering berpikir kemana-mana karena waktu kosong, itu diisi dengan zikir, dengan sholawat. Misalnya pas kita montoran, mobilan nyetir, itu kan sering pikiran kosong ya, cuma lihat depan aja. Itu diisi dengan zikir. Sebisa mungkin dilatih, diisi dengan zikir, agar setiap nafas kita, setiap detik dari kehidupan kita tadi ya, illa zikrullah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah dan semua yang berkaitan dengan zikir kepada Allah. Tentu zikir ini bisa dipahami secara luas, tapi ya
paling minimal tadi setiap waktu kita diisi dengan zikir pada Allah. Bagi ibu-ibu misalnya sambil nyapu itu zikiran, sholawat. Sambil masak itu kata banyak kiai, kata orang-orang itu nek masak sambil sholawat itu insya Allah enak masakan ibu. Lebih manis atau lebih gurih insya Allah. Dan masakan makanan yang diisi tadi ya dalam kutip ya, diisi zikir-zikir salawat itu, semoga dengan wasilah itu suami dan anak-anak jenengan itu menjadi suami dan anak-anak yang soleh. Anak-anaknya tidak mboten nakal, mboten bantah-bantah, misalnya dikasih tahu orang tuanya bantah, itu jika diisi-isi dengan itu semoga menjadi wasilah, Bu. Nah, ini makanya tadi illa zikrullah wa mawala au aliman au muta'aliman. Yang kedua setelah yang zikir adalah seorang yang alim atau seorang yang muta'alim, artinya semua yang berhubungan dengan ilmu, ngajar maupun belajar, ngaji maupun mengkaji dan sebagainya. Ini sebagai muqaddimah dari tema kajian kita. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dengan tema ilmu wajib bagi muslim dan muslimah, ini berkaitan erat dengan hukum belajar ilmu agama. Hukum belajar ilmu agama. Ini kami dapati dalam penjelasan Habib Zain bin Sumaid. Beliau mengatakan, beliau saat itu belajar menjelaskan tentang hukum belajar ilmu fikih. Tapi secara umum hukum belajar ilmu agama ini ada tiga. Hukum belajar ilmu agama ada tiga. Yang pertama adalah hukumnya fardu ain. Ada yang tahu fardu ain? Kewajiban yang tidak bisa diwakili oleh orang lain. Kewajiban bagi masing-masing muslim maupun muslimah, terutama yang sudah wabil khusus yang sudah akil baligh, putra-putri jenengan yang belum baligh, maka belum termasuk fardu ain ini. Belum termasuk hukum belajar ilmu agama, bahkan belum terkena hukum-hukum syariat. Maka masih boleh tidak sholat, masih boleh tidak puasa, dilatih boleh tapi tidak sebagai kewajiban. Saya ulangi, hukum pertama untuk belajar ilmu agama adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Apa saja maksudnya fardu ain itu? Yang paling mudah adalah rukun Islam itu, yang 5 itu, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji. Nyambung kepada tadi tentang baligh, anak yang sudah baligh itu kan sudah mulai hari itu juga atau detik itu juga sudah mulai terkena kewajiban hukum-hukum syariat. Bocah nek sudah junub, paginya itu langsung wajib sholat subuh. Maka kalau belum tahu sholat subuh wajib orang, itu yang salah bapak ibunya, nyuwun sewu, karena belum diajari atau belum disekolahkan misalnya. Kan di sekolah dipelajari tentang hukum sholat misalnya wajib. Nah itu kalau anak belum ngeh dengan hal itu, mulai misalnya malamnya junub, paginya mandi besar, belum tahu cara mandi besar, itu yang salah dan berdosa bapak ibunya. Ini hati-hati nggih Pak. Maka sebelum itu kita harus tahu dulu kapan seorang anak itu baligh. Ngaten nggih. Kan syarat taklif, syarat terkena hukum syariat itu kan 2, akil dan baligh. Akil itu berakal, yang saya kalau misalnya gila itu kan tidak terkena hukum syariat, tidak wajib sholat sebagainya, itu kan tidak wajib. Akil, yang kedua baligh. Baligh itu kalau bagi anak laki-laki cuma 2 tandanya, bisa junub, mimpi basah, bisa dengan 15 tahun hijriah, umur 15 tahun tapi dari sisi hijriah bukan masehi. Maka dari itu kalau bocah nek cah lanang ya mulai umur 12 tahun itu dikawal Pak, ditanya-tanya terus, kowe wis tau junub apa durung misalnya, itu dikawal. Karena dia junub malamnya, paginya sudah wajib sholat subuh. Nah, itu kan kewajiban kan utang. Ya tadi jadi merembet kemana-mana, yang dosa siapa sebagainya nantinya merembet kemana-mana, maka dikawal Pak, pengawalan. Maka kalau di sini bisa jadi program masjid misalnya
mengkawal anak-anak prabalik misalnya. Kalau perempuan itu kan haidnya 9 tahun, maka mulai 7-8 itu di 8 tahun lah minimal atau maksimal diajari hukum-hukum terkait haid dan istihadah misalnya. Saya kembali lagi tentang balik. Bagi anak laki-laki itu pertama junub. Junub pun harus dikasih tahu ilmunya kan Pak ya. Junub itu kan kalau dalam hadis al-ma'u minal ma'. Wajib mandi besar itu kalau keluar mani, keluar sperma atau mimpi basah malamnya. Walaupun tidak mimpi tapi keluar mani itu harus mandi besar dan tanda anak itu sudah balik. Dan itu kan harus dikasih tahu. Nek mani kok gini le banyune nek selain itu bukan mani atau kencing misalnya kan bukan mani itu kuning kan, kalau kencing malah ngompol buatan mandi basah, buatan mimpi basah tapi ngompol kan. Misalnya ada mani, ada wadi, ada madhi misalnya, itu beda-beda, itu kan juga harus dipelajari. Itu anak laki-laki jika tanda pertama adalah mimpi basah junub, tanda kedua nanti umur 12 tahun, 13, 14 kalau enggak mimpi basah. Dan kadang anak itu enggak ngeh gitu. Ditanya terus Pak, kok enggak junub-junub gitu. Maka kata fuqaha umur 15 tahun Hijriah. Saya ulangi, 15 tahun Hijriah bukan Masehi. Hijriah itu 1 tahunnya 354 hari. Tadi saya hitung di rumah itu 15 kali 354 itu 5.310 hari. 5.310 hari dibagi 365 yang kalender Masehi kurang lebih 14,5 tahun. Jadi anak laki-laki jenengan 14,5 tahun itu sudah umur balik, sudah wajib, sudah terkena hukum syariat yang rukun Islam yang 5, minimal 2 rukun, minimal sholat dan puasa. Nanti kita lanjutkan tentang itu, tapi kembali ke balik ini ya. Maka dari itu Bapak Ibu dari sekarang mumpung sudah mulai paham nggih, cek di Google nggih. Misalnya kalau saya itu lahir 14 Oktober 1986. Ini nanti dilihat tahun Hijriah dari tanggal ini tuh tanggal berapa Hijriah. Nah, setelah itu dihitung. Khususnya bagi anak jenengan nggih. Tadi untuk kehati-hatian, takutnya ada berapa hari atau berapa minggu, berapa bulan yang harusnya dia sudah wajib hukum syariat, dia malah dongdek atau bahkan nggak tahu kalau ini wajib misalnya, atau nggak tahu ilmunya. Ini untuk kehati-hatian. Jenengan nanti di Google, kalau sekarang sudah mudah sekali nggih, tanya di Google tanggal lahir anaknya jenengan itu berapa secara hijriah, tapi di akte itu ada nggak Mas, kira-kira Mas? Di akte ada kayaknya nggih. Di akte ada nggak? Saya juga jarang lihat akte. Di akte sepertinya ada. Hijriahnya tanggal berapa bisa kalau mau lihat akte. Nah ini tadi untuk mengetahui 15 tahun Hijriahnya itu tanggal berapa, atau pas tanggal secara Masehi tanggal berapa. Jadi nanti dari tanggal Hijriah itu ditambahi 5.310 hari. Nah itu sebagaimana. Jadi dengan ada tulis buku khusus untuk perhatian terhadap agamanya anak jenengan. Anak kuliah nomor 1 iki balik maksimalnya itu tanggal ini secara Masehi. Anak kuliah nomor 2 iki secara itu Pak. Itu kalau benar-benar mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu nggih. Untuk mengamalkan ku anfusakum wa ahlikum naro seperti ini. Menjauhkan kita dan keluarga kita dari neraka. Karena tadi hukum syariat itu sudah wajib dilaksanakan. Itu bagi laki-laki. Bagi anak perempuan, ini biasanya yang dekat ibu-ibu ini. Bagi anak perempuan ada 3 tanda. Selain junub dan umur 15 tahun juga ada haid. Tapi saya enggak tahu perempuan ini bisa junub atau enggak. Saya enggak begitu paham ini. Perempuan itu bisa junub, bisa mimpi basah atau enggak. Mimpi maksudnya mimpi kemudian paginya mendapati mendapati maninya keluar. Nah, kalau perempuan biasanya kan haid ya. Umur minimal perempuan haid itu 9 tahun. Jadi kalau
putri jenengan khususnya ibu-ibu nggih ini yang ngawal karena mungkin lebih tahu dan juga apa namanya mendapati dalam dirinya tanda-tanda itu. Jika ada darah yang keluar sebelum umur 9 tahun itu bukan darah haid, darah istihadah. Bahkan ada kasus-kasus sejak umur 1 tahun itu sudah keluar darah, itu bukan darah haid. Nah, sejak umur 1 tahun darah haid kan nanti sudah wajib sholat padahal belum bisa apa-apa. Nah, ini bukan darah haid, darah haid minimal itu 9 tahun. Jadi umur 9 tahun kalau keluar darah tentu 9 tahun hijriah nggih. Nah, ini juga buat ibu-ibu dicari tanggalannya untuk anaknya yang perempuan secara hijriah itu tanggal berapa nanti ditambahi 9 tahun sama 15 tahun. 9 tahun untuk batas minimal paling cepat haid itu 9 tahun hijriah nggih. Kalau tidak haid tidak junub sampai lama sampai umur 15 tahun ya itu baru dihitung sama seperti anak laki-laki termasuk sudah wajib hukum syariah atau hukum taklif 15 tahun hijriah atau 14 setengah tahun secara masehi. Nah, ini untuk anak laki-laki maupun perempuan. Nanti saya ulangi di akhir ya. Ini untuk dipahami ya, khususnya Bapak Ibu. Maka dari itu misalnya dalam fikih haid fikih haid dalam kitab-kitab fikih haid itu kitab fikih yang khusus membahas haid itu ada biasanya. Di mukadimah di pengantarnya dikatakan seorang perempuan itu wajib belajar fikih haid. Jika sudah bersuami, juga sudah menikah, ternyata belum paham dengan fikih haid, maka kewajiban suaminya untuk mengajarkannya. Jika suaminya tidak bisa mengajarinya fikih haid dan istihadah dan nifas, maka harus disuruh belajar kepada kiai setempat atau ulama setempat. Bahkan jika ada kewajiban istri bagi suami misalnya karena waktu ngajinya sore padahal itu waktu untuk masak misalnya, maka suaminya harus merelakan waktu masaknya istri untuk dia belajar, untuk istrinya belajar, atau ngajinya pada subuh sampai jam 6 atau jam setengah 7 misalnya, itu kan waktu untuk masak. Tapi karena suaminya nggak bisa mengajari fikih haid, fikih istihadah, fikih nifas, maka dia harus merelakan waktunya, baktinya istrinya tadi untuk belajar, karena itu belajar ilmu fardu ain tadi. Nah, ini pentingnya tahu hukum belajar ilmu agama. Tadi misalnya tentang sholat kan paketnya juga harus tahu fikih wudu, harus tahu fikih istinja, fikih mandi besar, kan itu sepaket. Karena fikih toharah itu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Kalau dia belum suci, maka sholatnya tidak sah, kan ngoten. Fikih toharahnya, fikih wudu, fikih mandi besar, istinja. Kemudian bagi perempuan fikih haid istihadah, yang sudah menikah fikih nifas kalau setelah lahiran, itu kan harus tahu. Misal sebagai fikih nifas nggih. Ibu-ibu yang hamil saat babaran, saat lahiran itu di beberapa kasus itu lama lahirannya. Lama itu maksudnya gini, anaknya itu keluarnya nggak langsung mencatat keluar gitu, tapi apalagi yang sungsang misalnya, sungsang kan kaki dulu. Ada kasus itu anak keluar kaki gang sejam, kemudian sejam lagi keluar badannya, kemudian gang sejam lagi keluar kepalanya. Itu sudah belum mau keluar karena tangannya gandulan ari-ari atau gandulan apa misalnya di dalam, nggak mau keluar, butuh sampai 5-6 jam sampai keluar semua. Nah itu belum terkena hukum nifas. Hukum mulai dihitung sebagai nifas itu jika bayi itu benar-benar keluar semuanya. Artinya sebelum bayi keluar semua, saat kontraksi misalnya, kontraksi biasanya kan butuh waktu di rumah sakit nggih. Kalau kami di Mesir tuh kalau kontraksi biasa nggak mau, kamu di rumah aja dulu. Di rumah aja dulu. Nanti kalau udah
kontraksi bukaan ke-5 ke-6 baru ke sini. Itu di Mesir begitu. Nah, kalau di Indonesia kan bukaan ke-1 2 kan sudah di rumah sakit ya, ditunggu setengah malam misalnya. Nah, ini kontraksi maupun lahiran tapi belum keluar semua anaknya itu belum dihitung sebagai nifas. Artinya saat masih proses itu masih wajib sholat. Bahkan jika keluar darah sambil babaran kadang keluar flek itu kan, itu bukan nifas. Karena bukan nifas, kadang perempuan itu sudah lemas, gak kuat ngapa-ngapain, gak kuat sholat, ya harus dikodok sholatnya Pak, harus dikodok sholatnya Bu, karena jenengan masih wajib sholat tapi gak kuat melaksanakan. Atau misalnya di ruang operasi tadi, di ruang lahiran, tapi anaknya gak gelem metu-metu misalnya. Tadi misalnya keluar kaki dulu, kemudian bahkan sudah keluar kepalanya, tapi tangannya masih gandulan sama organ yang di dalam. Itu kan belum lahiran betul. Itu artinya kalau bahasa fikihnya at-tolku itu tadi darah-darah yang keluar pralahiran. Jadi belum dihitung fikih nifas, belum dihitung nifas. Kalau sudah nifas itu kan bahkan haram untuk sholat. Maka sholatnya tidak wajib sholat, bahkan haram untuk sholat. Sama seperti haid itu kan haram untuk sholat. Nah, itu kan harus dipelajari. Kalau enggak dipelajari tadi, aku ini wajib sholat apa ora yo. Nah, itu kan jadi bingung. Bingung, enggak punya tempat untuk tanya, ya jadinya seperti tadi. Kadang nyongsew ya, kadang orang awam itu, kita semua orang awam itu kadang kalau enggak tahu ilmunya, kadang melakukan sesuatu dengan hal yang nyaman di hati. Sak kepenake atine. Katanya kepenak ngene misalnya. Kalau lebih enak begini ya, itu kan cuma sewu, itu namanya ya melakukan sesuatu tanpa ilmu. Jadinya malah ngibadah tanpa ilmu, nanti dihisab Gusti Allah malah mbiyen sampean salat itu dengan ilmu apa ya tadi, dengan atine kepenake piye. Nah, itu ndak benar. Tentang puasa. Puasa kalau nggak mampu itu apakah fidyah atau qadha misalnya, itu kan harus dipelajari. Zakat, tentang nisabnya, tentang haulnya, kalau diwakilkan itu sudah sah atau belum. Misalnya dititipkan ke kiai, dititipkan ke temannya, dititipkan ke lazisnu atau lembaga-lembaga lain, itu sudah sah atau belum. Itu ada penjelasan detailnya Pak, dan itu harus dipelajari. Khususnya yang biasanya bapak-bapaknya di perkotaan ini sudah mampu ya, sudah masuk nisabnya, ini harus dipelajari. Kalau orang-orang yang miskin ya belum zakat ya, tapi yang sudah wajib zakat ini harus dipelajari agar jika zakatnya belum sah harus diganti yang baru. Tentang haji sebagai wawasan, sebagai informasi, seorang yang sudah wajib haji, sudah punya uangnya, mampu untuk berangkat, tapi saat hidup itu dipending terus, nanti aja, dan misalnya istrinya tahu, anak-anaknya tahu bahwasanya suami atau bapaknya ini sudah mampu untuk haji, misalnya punya tabungan 100 juta misalnya, itu kan sudah mampu untuk haji, atau bahkan punya tabungan 150 juta, ini untuk haji foroda pun mampu gitu kan. Haji yang langsung berangkat itu kan, itu haji yang mahal itu mampu. Apalagi untuk hanya daftar reguler yang di Kemenak sekarang 45 juta itu nggih. Itu kan sudah mampu untuk daftar haji minimal. Tapi dia meninggal belum haji, itu ini sebagai wawasan nggih. Dalam mazhab Syafi'i, bapaknya atau suaminya ini harus dihajikan dulu. Harus dibadal hajikan dulu. Kalau istrinya sudah haji, bisa langsung istrinya berangkat. Atau anaknya ada yang pernah haji, bisa berangkat. Tapi istri atau anaknya belum haji, ya dibadalkan pada orang lain saja. Kita punya Ustadz Afza yang alumni Madinah, itu saya kira punya banyak kenalan di sana, yang mukimin itu bisa. Ustadz Afza tolong hubungi satu teman jenengan untuk badal hajikan suami saya atau badal hajikan bapak saya. Karena beliau meninggal belum sempat haji, enggak tahu apa pertimbangannya saat masih hidup, maka harta warisan ini belum boleh dibagi kecuali disisihkan untuk
badal haji dulu, karena itu utang bagi suami atau bapaknya tadi. Dalam hadis kan wa haqqullahi ahaqqu ayyuqdo, dan hak Allah itu lebih wajib untuk dibayar utangnya. Sama seperti utang bapak atau suaminya tadi yang meninggal harus dibayar dulu pada manusia-manusia, kepada bapak ibu yang lain, maka kepada Allah utang haji harus dibayar dulu. Ini dalam mazhab Syafi'i sampai seperti itu, Pak. Ini kan harus dipahami, harus dipelajari. Nggak usah haji lah, tentang hukum waris pun saya tidak yakin banyak yang melaksanakan. Misalnya kalau jenengan sensus di sekitar jenengan sini, di RT atau di kampung sini, misalnya ada tahun kemarin misalnya ada yang meninggal 5 atau 6 orang, apalagi pas Covid kemarin sampai banyak ya. Itu coba ditanya, apakah sudah dibagi hukum warisnya? Nah, ini kan harus dipelajari. Minimal tahu itu wajib, nanti jika datang waktunya untuk melaksanakan, tanya kepada yang lebih paham, tanya kepada yang lebih tahu. Dan sebagainya. Ini ilmu fardu ain. Hukum belajar ilmu agama yang kedua itu fardu kifayah. Fardu kifayah ya mudahnya ini belajar agak mendalam. Mungkin kalau kita sudah diwakili oleh mahasiswa-mahasiswa atau teman-teman yang kuliah ambil jurusan ilmu agama. Karena fardu kifayah itu kan kewajiban yang jika ditinggalkan oleh semuanya, maka semuanya berdosa. Tapi jika sudah ada yang mewakili 1 atau 2 orang, maka tidak berdosa semuanya. Sudah jatuh kewajibannya. Seperti sholat jenazah atau 4 hal yang tentang jenazah itu, memandikan, mengkafani, mensolati dan mengkuburkan, itu kan fardu kifayah semua itu. Jika satu kampung tidak ada yang 4 hal yang tidak dilakoni kabeh, maka jenengan sedaya berdosa. Tapi jika ada 1-2 orang yang sudah melaksanakan, maka insya Allah sudah jatuh hukumnya, jatuh kewajibannya, maka semua tidak berdosa karena sudah diwakili oleh orang lain. Ya memandikan, ya mengkafani, ya mensolati, ya mengkuburkan. Itu fardu kifayah semuanya. Sama seperti ini, maka belajar ilmu yang agak mendalam dalam ilmu agama itu fardu kifayah. Insya Allah sudah diwakili oleh teman-teman yang ambil jurusan ilmu agama. Yang ketiga, hukumnya sunnah. Hukum sunnah ini bagi orang-orang biasanya kiai-kiai khos atau ulama-ulama besar yang belajar agama Islam, belajar ilmu keislaman sampai ndaki betul. Kalau dalam fikih sampai menjadi mufti, sampai menjadi mujtahid. Ini biasanya orang-orang yang tafarruq lil ilmi, yang benar-benar dikhususkan kehidupannya dan umurnya untuk ilmu. Biasanya kiai-kiai yang memang diwakafkan umurnya untuk ilmu, untuk ngaji, untuk belajar, untuk membaca buku. Ya, kalau ketemu kiai yang seperti itu, maka jenengan atau orang yang di samping-sampingnya itu wajib untuk membantu kehidupannya. Kalau zaman dulu ada Baitul Mal, jadi di lembaga negara zaman dulu, khususnya di Khulafaur Rasyidin, ya, itu ada namanya Baitul Mal. Itu jika ada ulama-ulama atau dari sejak kecil belajar, memang fokus belajar, maka atau lebih khusus saat menjadi alim tidak bekerja tapi khusus mewakafkan diri, umurnya dan waktunya untuk ngajar, untuk menjaga ilmu agama, itu biasanya diberikan santunan oleh Baitul Mal setiap bulan sekali, entah berapa, untuk minimal kehidupannya ada agar dia tidak meminta-minta lah, minimal untuk kehidupan, untuk kebutuhan primernya. Kalau kita kan mungkin sekarang sudah tidak ada ya. Kalau kata kiai kami ya sekarang mungkin Baitul Mal itu diwakili oleh Kemensos, tapi Kemensos kan juga terbatas, programnya terbatas, gerakannya terbatas, dananya juga terbatas. Belum terjangkau misalnya tentang para ulama, para kiai. Mungkin kalau sekarang sudah ada insentif bagi guru TPA, kalau tidak salah ya, ada insentif berikut, tapi itu sangat bagus sekali itu. Karena guru TPA di desa-desa itu biasanya sebulan cuma dikasih 100.000, 50.000, itu dengan insentif itu bisa menunjang kehidupan mereka. Ini pun begitu. Kalau ada kiai atau ulama yang di sekitar jenengan atau ada saudara jenengan seperti itu disupport. Ya sebulan dikasih berapa lah untuk santunan, untuk untuk kehidupan primernya.
Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa dalil untuk menunjukkan bahwasanya belajar yang tadi ya, yang fardu ain khususnya itu wajib dilaksanakan. Misalnya dalam Al-Qur'an dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah tentu isyaratnya jelas, jenenge Arab ibadah kudu paham dulu caranya, kan gitu. Kudu paham caranya, kudu dipelajari cara ngibadahnya. Maka illa liya'budun juga bisa dipahami juga kecuali untuk ibadah kepadaku dan belajar agar bisa beribadah kepadaku. Nah, tadi harus dipelajari, harus dipahami. Oke lah, mungkin kalau dulu pas MI, pas sanawiyah atau aliyah ada pelajaran-pelajaran itu, tapi itu mungkin sangat minimal dan ada beberapa yang harus disempurnakan. Apalagi kalau kita ambil jurusan umum SMP SMA itu saya kira sangat sedikit sekali porsi ilmu agamanya dan sangat harus disempurnakan. Saya pernah tanya tentang fikih haid ke adik-adik perempuan saya itu juga, atau teman-teman saya yang perempuan dulu pas SMP SMA ya dipelajari sekedarnya saja itu kan. Karena porsi ilmu agamanya kan sangat sedikit. Maka harus dipelajari. Maka jika di Masjid Al-Falah ini ada program-program seperti itu, program belajar ilmu fardhu ain sangat baik sekali saya kira. Fikihnya, ya akidahnya, ya akhlaknya, hal-hal yang mendasar itu dipelajari sehingga kewajiban belajar ilmu fardhu ain dapat terlaksana khususnya dalam jamaah Masjid Al-Falah. Di hadis lain dikatakan tidaklah Allah diibadahi lebih baik daripada ilmu, khususnya tadi ilmu fardhu ain. Mungkin kalau saya bahasakan boleh seseorang itu menjadi takhasus atau orang yang pakar dalam banyak ilmu, dalam ilmu kedokteran menjadi dokter, dalam arsitek menjadi arsitek yang mumpuni, dan profesi-profesi yang lain. Tapi jika dalam ilmu agama dia nyonsewu bodoh, nggak tahu apa-apa, maka dia di mata Allah tidak ada nilainya gitu kan. Untuk sholat aja dia asal-asalan misalnya, itu hati-hati. Maka jangan malu-malu jika memang tidak paham, ikut belajar. Di sini jika ada kajian fikih dasar misalnya, di sini ada fikih dasar kan, nanti biasanya kalau di kitab-kitab mazhab itu kan, kalau fikih dasar itu paling tentang toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, itu yang dasar-dasar, belum pembahasannya mendalam. Itu mungkin dipelajari A sampai Z, kajian kitab selesai, itu semoga menjadi penggugur kewajiban belajar ilmu fardhu ain. Itu hadis yang kedua. Tidaklah Allah diibadahi lebih baik daripada ilmu. Nah ini. Ada juga ayat surat Ar-Rum ayat 7 yang dikatakan di sini, yang maknanya adalah orang-orang bisa, jika orang-orang itu sangat paham betul dengan dunia, dengan keduniawian, dengan ilmu teknologi, tapi orang-orang itu bisa di sisi lain sangat ghafil dengan akhirat, sangat lalai dengan akhirat. Wahum bil akhirati hum ghafilun. Tahu banyak tentang ilmu agama, tentang teknologi. Kalau sekarang mungkin dari sejak pandemi ya, kita ada belajar pakai Zoom. Biasanya kalau bapak-bapak sepuh, ibu-ibu yang sepuh itu nggak tahu Zoom itu piye caranya. Nah ini yang muda-muda ini paham betul tentang teknologi, tapi kalau sebaliknya tidak tahu apa-apa tentang agama, ya tadi nauzubillah, termasuk dari surat Ar-Rum ini, tahu betul tentang zahiran minal hayatid dunya, tapi wahum bil akhirati hum ghafilun, dengan akhirat mereka lalai. Ini nauzubillah min zalik, jangan sampai seperti itu. Kemudian ada satu ungkapan yang terakhir dari kami, ini pernah disampaikan Gus Baha dalam satu ceramahnya. Beliau mengatakan ada
5 hal yang jika jika dijauhi oleh seseorang maka semua manusia bisa menjadi orang soleh. Jadi 5 hal ini 5 penghalang seseorang menjadi orang yang soleh. Yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, mencukupi dirinya dengan kebodohan, nggak tahu tapi nggak mau belajar. Nah, ini juga yang saya sampaikan dalam banyak kesempatan. Termasuk celah dosanya orang awam adalah tidak tahu tapi tidak mau belajar. Maka selama dia tidak paham maka dia akan terus berdosa, dan tidak mau belajar maka selamanya dia akan berdosa. Selama tidak belajar ya, al-qana'atu bil jahri. Yang kedua, al-hirsu ala dunya, tamak dengan dunia. Yang ketiga, asyuhhu bil fadli, sangat hitung-hitungan dalam berbuat baik. Yang keempat, ar-riya'u bil amal, riya dengan amalannya. Dan yang kelima, al-i'jabu bir ra'yi, takjub dan berbangga-banggaan dengan pendapatnya sendiri. Nah, yang paling inti adalah yang pertama tadi, al-qana'atu bil jahli. Maka kalau dengan ahli ibadah ya, ahli ibadah tapi mencukupi diri dengan kebodohan, apalagi dengan ilmu fardu ain tadi, maka itu belum disebut orang soleh. Belum disebut orang soleh. Walaupun ahli ibadah, tapi dalam ilmu fardu ain tidak dipelajari dan enggak mau mempelajari, maka kata dalam ungkapan ini, dalam asar ulama ini bukan termasuk orang yang soleh. Ini maka hati-hati sekali. Wal akhir, sebagai terakhir, selain mempelajari ilmu juga mempraktekannya juga berat, Pak. Oke, selain mempelajari ilmu, nanti setelahnya itu tahapan selanjutnya mempraktekannya pun berat, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan publik, dengan banyak orang. Misalnya dalam konteks pekerjaan, seorang perempuan jika ditinggal cerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, itu kan ada namanya hukum iddah perempuan yang cerai atau ditinggal mati suaminya. Nah, itu kan nggak boleh keluar rumah sebenarnya, Pak, nggak boleh keluar rumah, khususnya bagi para perempuan yang mempunyai tabungan yang cukup untuk 3 bulan jika itu dicerai, atau 4 bulan 10 hari jika ditinggal mati. Itu kan ada iddahnya. Nah, dalam konteks pekerjaan kan sulit. Pekerjaan sulit. Saya sempat tanya dengan kiai saya, Pak Yai, ini iddah ini apa dilaksanakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, di pondok-pondok atau di sekolah-sekolah Islam? Wah, memang sulit Ustaz untuk melaksanakan ini. Karena apalagi di sekolah-sekolah Islam itu kebanyakan yang ngajar malah perempuan, Ustaz, karena lebih sabar katanya. Lebih sabar. Nah, ini kalau iddah ini bagaimana? Ini harus dibuat sistem yang itu mengcover hal ini. Kami kemarin di BMT pun saat ada kasus seorang karyawati meninggal suaminya pas tahun kemarin, bulan Juli atau Juni ya, yang pas banyak-banyaknya Covid niku, hampir tiap hari yang dia meninggal itu pas ada yang meninggal suaminya. Akhirnya kami sebagai DPS membuat opini syariah ini harus dilaksanakan, harus dibuat sistem untuk iddah bagi seorang perempuan. Misalnya ada formulir ditanya, apakah jenengan punya tabungan yang cukup untuk hidup 4 bulan 10 hari misalnya. Itu ya, kalau dia ngaku nggak punya itu kan, padahal punya itu kan yang dosa kan karyawatinya. Kita sebagai lembaga yang minimal sudah memberikan fasilitas untuk disampaikan ilmu-ilmu tentang atau informasi tentang fikih haid atau hukum iddah ini. Misalnya tadi tentang apakah jenengan punya tabungan segitu. Jika tidak punya tabungan dan harus di rumah, nanti mungkin lembaga bisa memberikan 25% gaji misalnya. Untuk kebutuhan primernya kan tetap dia harus punya pemasukan 25% gaji. Nanti
bagi karyawan lain yang mengcover pekerjaannya bisa ditambah insentif misalnya. Itu saya kira bisa dibuat sistem untuk melaksanakan hukum Allah. Ya, ini hukum Allah, bukan hukumnya khilafiyah ya. Kalau khilafiyah mungkin bisalah kita ambil pendapat yang tidak mewajibkan misalnya. Tapi ini sudah ijma ini sudah jelas sharih dalam Al-Qur'an. Iddahnya bagi yang dicerai itu 3 quru, 3 suci. Haid suci. Yang ketiga baru boleh seperti biasa, maksudnya keluar rumah dan sebagainya. Tapi kalau ditinggal suaminya itu 4 bulan 10 hari. Tentu 14 hari secara hijriah. Nah, ini harus dipelajari dan tadi setelah dipelajari mempraktekannya pun berat. Mempraktekannya berat karena tadi berhubungan dengan publik ya. Ini mungkin sebagai wawasan dan informasi, mungkin juga sebagai direnungkan kita bersama. Mungkin itu dari kami apa yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kami sangat berharap Masjid Al-Falah di samping saya lihat ada Mas Taufik posting tentang kegiatan-kegiatan anak muda yang ada tapak suci dan sebagainya. Saya kira tadi ilmu-ilmu fardu ain bisa dipelajari dan diajarkan di sini. Yang paling mudah ngaji kitab, Pak, ngaji kitab. Kalau tematis itu mungkin untuk wawasan informasi boleh, tapi ya jangan lupa ilmu fardu ainnya. Kadang kita ya nyuwun sewu ya, kadang jamaah kita ini senangnya yang bombastis, tema-tema bombastis, padahal ilmu yang wajib dipelajari ini belum selesai. Maka tadi saya akhiri, apapun profesi kita, apapun profesi panjenengan, ilmu fardu ain harus diselesaikan. Yang baru wajib sholat dan puasa ya diselesaikan ilmu tentang sholat dan puasa. Dan bagi yang sudah wajib zakat dan haji juga dipelajari minimal sampai kita tahu kapan kita wajib zakat dan bagaimana cara melaksanakannya, kapan kita wajib haji dan apa-apa yang berhubungan dengan haji sebelum kita melaksanakannya. Nah ini dipelajari. Oh ya, mumpung saya ingat tadi ada yang ketinggalan, ilmu fardu ain tidak hanya ibadah tapi juga muamalah. Misalnya jual beli. Itu kan sebelum kita dagang harus tahu fikihnya, harus tahu hukumnya. Kapan jual beli ini haram, kapan jual beli ini boleh. Atau utang piutang, kapan yang utang piutang yang boleh seperti ini, yang enggak boleh seperti ini. Bahwasanya utang piutang enggak boleh ada tambahan misalnya. Nah, utang 5 juta ya dibalikin 5 juta, tidak boleh ditambahi. Bahkan tambahan utang berupa jasa, Pak. Jasa misalnya saya utang sama Mas Taufik, Mas saya utang 5 juta. Ini mau bayar SPP anak saya misalnya. Oke, Mas. Sampean itu karena alumni Timur Tengah nanti tak utangi tapi sampean harus ngaji di sini misalnya. Itu kan disyaratkan jasa. Itu bukan tambahan uang tapi jasa itu enggak boleh. Karena kaidahnya setiap utang yang mendatangkan manfaat bagi yang ngutangi maka ia riba. Qardin jarun naf'an fahuwa riba. Setiap qard, setiap utang yang mendatangkan manfaat bagi yang ngutangi itu adalah riba. Manfaat bisa tambahan uang, bisa barang. Misalnya, oke Mas, tak utangi tapi nek bayar engko tambahi sampean bawa pisang sak tundun misalnya. Nah, itu juga tambahan, Pak, walaupun bukan berupa uang. Tambahan tadi jasa. Nanti tak utangi tapi sampean ini ya, sampean iso bengkel. Ini ada mobilku yang rusak ini enggak gelem muni apa nih misalnya, sampean servis ya, itu kan disyaratkan enggak boleh. Atau manfaat barang tak utangi tapi sampean punya mobil saya dipinjemi ya besok misalnya. Jadi nek ora dipinjemi mobil, ora diutangi, itu namanya persyaratan atas utang. Itu enggak boleh, Pak. Tidak hanya tambahan berupa uang tapi tambahan barang, tambahan jasa, manfaat barang jika dipersyaratkan dalam utang itu enggak boleh. Maka jangan dipersyaratkan. Kalau enggak dipersyaratkan gini, misalnya Mas utangi aku ya wes tak utangi. Setelah setengah jam atau besoknya baru nelpon lagi, Mas saya mau pinjam mobilnya jenengan misalnya. Mobil pinjam. Nah, itu kan bisa minjemi bisa enggak tergantung kebutuhan dia kan. Oh saya enggak bisa ya Mas, ini mau tak pakai misalnya. Nah itu tidak terpaksa dia. Tapi kalau disyaratkan dari utang kan dia terpaksa. Nek orang mbok silai orang tak utangi. Ayo wis bubar ya. Enggak boleh itu, Pak. Nah, ini kan hukum-hukum
ilmu yang harus dipelajari. Kalau enggak kan kita takutnya terjerumus dalam hal seperti ini. Tadi jadinya dosa enggak belajar dan dosa menabrak batasan agama, double dosanya Pak. Kalau sudah tahu maka dosanya ya malah tambah lagi sih, sudah tahu tambah lagi. Tapi minimal kita sudah tidak dosa karena sudah belajarnya. Jadi sudah belajarnya sudah tidak dosa. Oke, ngoten dari kami, tambah-tambah terus tidak selesai ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Usikum wa iyyakum faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.